Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Jadi di tentang podcast Rahasia Hidayah Channel ini gue juga mau menjelaskan mau menanya-nanya nih tentang hak asasi manusia, memahami dan memperjuangkannya. Gimana sih caranya? Kita langsung aja tanya nih ke narasumber kita yang baru kita kenalkan ini. Bang Halim, gimana? Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Azril dari jurusan Teknik Informatika 2024. Oke. Bang Halim, kita mulai nanya nih Bang Halim tentang podcast ini. Ya. Tentang hak asasi manusia dan memahami dan memperjuangkannya. Gitu caranya gimana sih Bang Halim? Tentang pendapat Bang Halim tentang ini hak asasi manusia. Oke. Menurut gua, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Memahami dan memperjuangkan hak asasi manusia adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat. Oke. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada individu. Jadi gimana sih tentang ini? Jadi gimana Bang Ali tentang pendapat hak asasi manusia yang Abang tahu nih? Ya, menurut gue sih hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Memahami dan memperjuangkan hak asasi manusia adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat. Oh, jadi seperti itu Bang Alim, kita harus memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi begitu guys, gimana cara kita memperjuangkan hak asasi kita tentang hak-hak dan kewajiban yang kita perjuangkan di kehidupan kita. Oke, seperti itu. Oke Bang Alim, gue mau nanya nih selanjutnya, definisi dan latar belakang hak asasi manusia itu seperti apa sih menurut Bang Alim? Definisi dan latar belakang hak asasi manusia. Definisinya, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tidak dapat dicabut dan dikurangi oleh siapapun. Yang kedua, latar belakang. Hak asasi manusia muncul sebagai reaksi terhadap pelanggaran hak manusia terjadi di masa lampau seperti diskriminasi dan kekerasan. Menurut gue sih gitu ya Pak Kaca. Oh, jadi hak asasi manusia itu ada definisi dan latar belakang guys. Jadi definisi tentang hak asasi manusia adalah yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Dan latar belakang itu hak asasi muncul sebagai reaksi terhadap manusianya. Oke, jadi lanjut nih. Bang Alim. Oke Bang Alim. Jadi kita udah menjelaskan tentang definisi dan latar belakang hak asasi manusia nih. Ya. Nah, sekarang gue mau nanya nih tentang sejarah perkembangan konsep hak asasi manusia. Nah, kita kan di sini belum tahu nih tentang hak-hak sejarah tentang hak-hak manusia. Banyak yang belum tahu nih tentang di Rahasia Hidayah Channel ya guys ya. Mari kita tanyakan guys. Nah, jadi gimana nih Bang Alim tentang hak sejarah perkembangannya? Kalau menurut saya sih ada 3 ya. Yang pertama itu Deklarasi Kemerdekaan AS tahun 1776 menegaskan hak-hak asasi manusia seperti kebebasan dan kesetaraan. Yang kedua, Revolusi Prancis tahun 1789 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Warga Negara. Terus yang ketiga itu Piagam PBB tahun 1945 menegaskan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Itu sih menurut gue Bang. Oh, jadi ada 3 nih Bang Alim, sejarah perkembangan konsep hak asasi manusia. Iya. Yang pertama itu Deklarasi Kemerdekaan AS, guys. Yang kedua itu ada revolusi. Yang ketiga itu adalah Piagam PBB. Jadi seperti itu, guys. Nah, kita lanjut nih Bang Alim. Oke. Gue mau nanya tentang instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia. Nah, menurut Bang Alim itu gimana sih terkait tentang hak asasi manusia itu? Menurut instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia, pertama menurut saya itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara. Terus yang kedua itu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 menjamin hak-hak individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sipil. Terus yang ketiga itu Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tahun 1966
mengatur hak-hak individu untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Itu sih menurut gue ya. Oh, jadi instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Iya, Jadi tentang ada konvensi internasional, terus menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati, terus menjamin hak-hak individu, terus mengatur hak-hak individu untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Begitu guys. Jadi tentang instrumen hukum terkait hak asasi manusia. Nah, jadi kita lanjut nih Bang Alim nih. Oke Bang Aca. Nah, di sini kan kita tahu nih belum tahu nih isu-isu kunci dalam hak asasi manusia. Nah. Jadi isu-isu hak yang Bang Alim tahu nih apa sih isu-isu hak asasi manusia ini? Isu-isu hak asasi manusia ini ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada kesetaraan, kebebasan, sama hak sosial ekonomi. Yang pertama kesetaraan, hak untuk melakukan diperlakukan secara setara di depan hukum tanpa diskriminasi. Nah, kalau yang kedua itu kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, penyiksaan, dan intervensi sewenang-wenang. Terus yang ketiga itu hak sosial ekonomi, hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Berarti jadi isu-isunya itu ada 3 nih. Ya, ada 3. Oh, yang pertama kesetaraan, yang kedua ada kebebasan, yang ketiga ada hak sosial ekonomi. Nah, kesetaraan itu apa sih? Kesetaraan itu hak untuk diperlakukan secara setara hukum tanpa didiskriminasi. Seperti itu guys. Jadi kedua ada kebebasan. Kebebasan itu hak untuk bebas dari perbudakan, penyiksaan, dan sewenang-wenang. Jadi kita nggak boleh seenak-enak kita, seenak-enak yang punya kekuasaan pentinggi. Jadi kita tidak boleh melakukan perbudakan kepada orang yang di bawahnya. Begitu ya Bang Alim ya. Ya, begitu. Yang ketiga ada hak sosial ekonomi tentang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Jadi kita harus adil dalam menghidupi sesama manusia. Ya. Gitu guys. Jadi kita lanjut nih Bang Alim. Lanjut Bang Alim. Gua kan belum tahu nih guys, Bang Alim. Nah, sama di Rasida Channel juga banyak nih belum tahu nih Bang Alim. Belum tahu tentang peran pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia. Jadi gimana sih Bang Alim peran pemerintah itu dalam hak asasi manusia? Nah, ini tuh juga ada 3 Bang Aca. Yang pertama itu ada kerangka hukum, penegakan hukum, sama edukasi. Nah, kerangka hukum itu membuat undang-undang dan kebijakan melindungi hak asasi manusia. Terus yang kedua, penegakan hukum memastikan mekanisme hukum untuk efektif bagi yang menangani pelanggaran. Yang ketiga, edukasi meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia. Itu Bang Aca. Oh, berarti ada 3. Ya. Jadi ada 3 guys peran pemerintah hak asasi manusia. Yang pertama itu ada kerangka hukum. Yang kedua ada penegasan hukum, dan ketiga ada edukasi gitu. Jadi penegakan hukum itu memastikan hukum-hukum yang di negara Indonesia ini tidak boleh dilanggar, tidak boleh dihiraukan. Jadi kita harus taati peraturan yang ada di Indonesia, yang pemerintah buat kita harus taati. Begitu Bang Ale. Ya, nggak bisa dilanggar. Nggak bisa dilanggar. Oke guys, jadi kita lanjut nih. Mau nanya lagi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi apa banyak nih Bang Alim kasus-kasus di negara Indonesia ini tentang hak asasi manusia Bang Alim? Nah, kira-kira kasus-kasusnya itu apa sih Bang Alim? Gue bakal masukin 3 poin juga. Yang pertama itu pelanggaran terhadap minoritas. Yang kedua kasus pemaksaan penghilangan paksa. Dan yang ketiga pelanggaran terhadap kelompok rentan. Apa sih pelanggaran terhadap minoritas itu? Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama, etnis, dan orientasi seksual. Nah, kalau yang kedua itu hilangnya orang-orang secara paksa tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Yang ketiga, kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas Bang Aca.
Berarti ada 3 nih, ada Ya. 3 lagi guys. Yang pertama ada pelanggaran terhadap minoritas, yang kedua ada kasus pemaksaan pengkhianatan paksa, yang ketiga ada pelanggaran terhadap kelompok rentan. Begitu guys. Yes, jadi begitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa nih Bang Arif? Nggak apa-apa, Bang Ini Arif. terakhir Bang Arif. Oke. Nggak ada pemaksaan loh. Iya. Jadi satu lagi nih guys, mau nanya nih, gue penasaran banget nih guys tentang upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Apakah upaya penegakan itu udah benar-benar tegak, adil, dan pemajuannya itu seperti apa sih? Mari kita tanya aja guys langsung ke Bang Arif. Oke, jadi di sini ada 3 yang saya masukkan. Yang pertama itu ratifikasi instrumen HAM. Yang kedua pembentukan institusi HAM. Dan yang ketiga penegakan hukum. Nah, menurut gua itu yang pertama, negara mengadopsi perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, negara mendirikan lembaga independen untuk memantau dan menangani pelanggaran. Dan yang ketiga, proses hukum yang adil dan transparan untuk menghukum pelaku pelanggaran. Ya. Itu Bang Acar. Oh, berarti ada 3 lagi nih Bang. Mm-mm. Oke, jadi begitu ada 3 lagi tentang upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Ada yang pertama instrumen HAM, penegak hukum, dan institusi HAM. Gue mau nanya nih Bang, tentang HAM. HAM itu apa sih Bang? HAM itu hak asasi manusia ya Bang Acar. Oh iya, dan di Bang Adin ya, dan di Rasaida Channel ini juga udah banyak tentang penjelasan tentang narasumber juga sebelum udah banyak yang sudah diberitahukan. Nah, gue mau nanya nih Bang Halim, kesimpulannya dalam hak asasi manusia itu seperti apa sih Bang? Menurut pandangan lu tuh. Pertama sih gue bagi ini jadi 2 ya. Hmm. Jadi kesimpulan pertama itu komitmen bersama diperlukan, komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat sipil dan individu untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Terus yang kedua, langkah strategis terus memperkuat kerangka hukum, institusi dan praktik penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Menurut gue segitu aja sih Bang Acar. Berarti kesimpulannya adalah memperjuangkan hak-hak yang dan keadilan Ya. tentang hak asasi manusia. Jadi kesimpulan dari Bang Halim secara itu harus kita memperjuangkan hak-hak kita, kewajiban kita tentang hak asasi manusia dan menjalankan hukum-hukum di negara ini. Betul. Jadi begitu guys. Nah, jadi gue mau saat ini Bang, kasih dong kata-kata buat di Rasaida Channel ini. Nah, tadi kan sebelum kemarin-kemarin banyak nih Bang, narasumber gue itu selalu di akhir ujung cerita itu selalu mengasih tentang kata-kata apa aja Bang Halim ini bebas Bang Halim. Nah, ini. Jangan lupa minum. Oh, jangan lupa. Karena biar nggak seret ya Bang. Ya, biar gak haus. Nah, kalau kita nggak minum kita seret. Berkata kita nggak sholat, nah kita hidup juga akan seret gitu ya Bang Halim ya. Betul. Nah, jadi minumlah pada waktunya. Jadi terima kasih guys yang udah menonton di channel Rasa Hidayat. Jangan lupa like and subscribe di Rasa Hidayat Channel. Terima kasih Bang Halim. Thank you ya Bang Acar. Siap.